Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan nikmat sehat untuk kita semua ya nak. Sehingga hari ini kita bisa belajar bersama di kelas ini. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini, kita akan belajar tentang memahami pesan dari surah An-Nas. Ada yang tahu surah An-Nas itu artinya apa ya? Ada yang tahu juga surat An-Nas ada berapa ayat ya? Diturunkan di mana ya? Nah, yang belum tahu, hari ini kita akan belajar bersama-sama sehingga nanti jadi tahu deh. Disimak dengan baik ya. Nah, di awal tadi kan Ibu bertanya ya, apa sih arti dari surah An-Nas? Kemudian surah An-Nas terdiri dari berapa ayat? Diturunkan di kota mana sih surah An-Nas? Nah, ini dia jawabannya. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat yang artinya manusia. Surah An-Nas diturunkan di kota Madinah. Oleh karena surat An-Nas itu diturunkan di kota Madinah, maka surat An-Nas termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah. Lantas kenapa sih Bu, kok kita harus mengenal surah An-Nas? Emang ada apa sih dengan surat An-Nas? Nanti akan kita temukan jawabannya. Nah, ini dia jawaban dari pertanyaan tadi. Mengapa kita harus mengenal dan memahami surat An-Nas? Jawabannya adalah karena di dalam surat An-Nas banyak mengandung pesan yang baik untuk kita. Pesan pokok surat An-Nas diantaranya adalah 1. Surat An-Nas mengajarkan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat dan dimanapun kita berada. Jadi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita itu selalu ada Allah. Pesan yang kedua adalah surah An-Nas mengajarkan kita untuk selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita tidak boleh meminta perlindungan kepada yang lain seperti umat-umat terdahulu. Ada yang meminta perlindungan kepada pohon, kepada matahari, kepada batu. Boleh gak seperti itu? Gak boleh. Kita tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah. Tidak boleh meminta perlindungan kepada pohon, batu, bulan, bintang, apapun itu tidak boleh. Kita hanya boleh memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan pokok yang berikutnya adalah dengan belajar surat An-Nas, dengan memahami surat An-Nas, maka kita akan menghindari ajakan untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa dibaca lagi buku catatan dan buku paketnya ya. Untuk tugasnya juga jangan lupa dikerjakan. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.